Hello everyone. Before we begin our presentation, let me introduce my name. My name is Indriani. I'm from Management 22B and my NPF is 2241116 and 5. Okay, I tell you about the presentation. The presentation is about kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Materi yang pertama ialah berpikir kreatif. Jadi teman-teman, otak kita ini mempunyai dua sisi, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri sendiri mengembangkan keterampilan berpikir, lebih menangkap logika dan simbol-simbol. Sedangkan otak kanan mengembangkan keterampilan kreatif, lebih dan menangkap hal yang bersifat emosional. Namun, wirausahawan ini selalu menggunakan otak kiri untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Namun, untuk otak kanan untuk belajar mengembangkan keterampilan dan kreatif. Oke, selanjutnya ialah ciri-ciri wirausahawan yang menggunakan otak kanan. Yang pertama, selalu bertanya, apa ada cara yang lebih baik? Yang kedua, selalu menentang kebiasaan, tradisi, rutinitas. Yang ketiga, berefleksi atau merenungkan dan berpikir secara mendalam. Yang keempat, berani bermain mental, mencoba melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Yang kelima, ialah menyadari kemungkinan banyak jawaban daripada satu jawaban yang benar. Yang keenam, melihat kegagalan dan kesalahan hanya sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan. Yang ketujuh ialah mengorelasi ide-ide yang masih samar terhadap masalah untuk menghasilkan pemecahan inovasi. Dan yang terakhir ialah kedelapan, memiliki keterampilan helikopter, yaitu kemampuan untuk bangkit di atas kebiasaan rutin dan melihat permasalahan dari perspektif yang lebih luas, kemudian memfokuskan pada kebutuhan untuk berubah. Selanjutnya, 7 langkah proses menjadi kreatif menggunakan otak kiri menurut Zimmer. Yang pertama ialah tahap persiapan, lalu tahap penyelidikan, ketiga ialah tahap transformasi, yang keempat ialah tahap penetasan, yang kelima ialah tahap penerangan, yang keenam ialah tahap pengujian, dan yang terakhir ialah tahap implementasi. Oke, selanjutnya yang kita bahas satu-satu yaitu yang pertama ialah tahap persiapan. Kesiapan untuk berpikir kreatif dilakukan dalam bentuk pendidikan formal, pengalaman, magang, dan lainnya. Cara agar kita dapat memperbaiki pikiran kita agar dapat berpikir kreatif yang pertama ialah hindari sikap untuk tidak belajar, belajar banyak, diskusikan ide-ide kita dengan orang lain, himpun artikel-artikel yang penting, belajar dari profesional atau asosiasi dagang, dan yang terakhir ialah keterampilan menyimak gagasan orang lain. Oke, tahap selanjutnya ialah tahap penyelidikan. Tahap ini diperlukan untuk dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang masalah atau keputusan. Untuk menciptakan konsep dan ide-ide baru tentang suatu bidang. Pertama-tama, seseorang harus mempelajari masalah dan memahami komponen dasarnya. Oke, selanjutnya tahap ketiga. Dalam tahap ketiga ialah tahap transformasi. Dalam tahap ini, kalian akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada tentang informasi yang terkumpul. Dalam tahap ini, diperlukan kemampuan berpikir konvergen dan divergen, di mana kalian harus memiliki perbedaan atau persamaan antara data dan kejadian yang beragam. Contohnya, ketika sudah menemukan konsep yang ingin diselidiki, kalian harus menentukan data yang sebenarnya ada di lapangan dengan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya ialah tahap
Penerangan. Penerangan akan muncul pada tahap penetasan, yaitu ketika terdapat pemecahan spontan yang menyebabkan adanya titik terang. Pada tahap ini, semua tahap sebelumnya muncul secara bersama dan menghasilkan ide-ide kreatif serta inovatif. Oke, selanjutnya ialah yang keenam ialah tahap pengujian. Tahap pengujian, validasi keakuratan dan manfaat ide-ide yang muncul yang dapat dilakukan pada masa percobaan. Proses simulasi, tes pemasaran, pembangunan prototipe, dan aktivitas-aktivitas lain yang dirancang untuk membuktikan ide-ide yang baru yang akan diimplementasikan. Yang ketujuh ialah tahap implementasi. Tahap transportasi ide ke dalam praktisi bisnis. Selanjutnya ialah berinovasi. Keinovasian adalah kemampuan menerapkan pemecahan-pemecahan persoalan secara kreatif dan menciptakan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia. Ini ialah inovasi menurut Zimmer tahun 1996. Inovasi memiliki beberapa makna penting yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, inovasi sebagai pembaharuan. Yang kedua ialah inovasi sebagai perubahan. Dan yang ketiga ialah inovasi sebagai keunggulan. Oke, selanjutnya inovasi sebagai pembaharuan. Inovasi pada hakikatnya adalah pembaruan yang menghasilkan nilai tambah baru bagi penggunanya. Objek inovasi adalah nilai tambah suatu produk, proses, atau jasa. Inovasi selalu berarti baru. Lalu, parameter kunci dari inovasi adalah nilai tambah bagi pengguna. Oke, teman-teman. Thank you for watching my video and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.